Oke. Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik. sehat selalu. Amin, amin, amin. Amin. Timnas Indonesia U20 ternyata bisa berhasil ya. Walaupun di babak pertama kayaknya, wah ini seri begini kacau. Ternyata bisa menang dengan 4-0 nih. Berarti Betul, betul. Indonesia melawan Maladewa di kualifikasi Piala Asia U20. Indonesia menang nih seperti apa? Ya kalau soal menang sih, saya juga sejak awal sudah pasti yakin sekali bahwa Indonesia akan bisa mengalahkan Maladewa. Mhm, Cuma kan kita berpikir bahwa mungkin saja dari sejak awal memang Indonesia sudah bisa menciptakan gol. Tapi mhm, kan ini berbeda ternyata dengan skema permainan yang 3-4-3. Itu kan sejatinya adalah ada lapisan-lapisan yang menjadi titik sentral untuk bisa menciptakan peluang-peluang yaitu mhm, di lini tengah. Di lini depan. Lini mhm, depan Jens Rappen sebagai target di kiri Rizky Afrizal dan di kanan Arliansa. Ternyata ketiga pemain ini chemistry-nya tidak dapat di pertandingan awal. Nah, saya memang tidak meng-highlight bagaimana lapisan tengah permainan di gelandang maupun di belakang karena toh pemain Maladewa juga tidak melakukan apa-apa untuk bisa mengganggu lapangan tengah Indonesia apalagi di belakang ya. mhm, Nah, cuma masalahnya yaitu tadi ketika koneksi antara Jens Raven, Arliansah, kemudian dengan Rizky Afrizal ini tidak dapat ya mhm. chemistry-nya. Itu akhirnya yang terjadi tidak ada gol yang bisa disarankan, yang ada hanya nyaris-nyaris terus gitu loh. Hmm. Nah, inilah yang menjadi kendala kenapa Indonesia di babak pertama tidak bisa menciptakan gol. Apalagi kita juga melihat bahwa Maladewa begitu tahu bahwa yang dihadapi Indonesia dan Indonesia ya memang mereka mengakui bahwa kualitasnya jauh berbeda. Mhm. Artinya permainan Maladewa sangat skeptis ya. Mereka hanya tidak ingin bola ada di sekitar 25 meter dari gawangnya Hmm. mereka. Jadi tujuan mereka adalah menjauhkan bola dari area Gawang. pertahanan. Hmm. Iya, dari area pertahanan dan area gawang mereka. Jadi kalau dilihat bagaimana Maladewa bisa berusaha untuk mengambil up serangan, ya memang tidak ada serangan yang bisa Hmm. dilakukan Maladewa. Itu sudah putus di tengah duluan gitu loh. Hmm. Ya artinya sebetulnya gol yang diharapkan adalah tinggal menunggu waktu sebetulnya, bro. Hmm. Jadi sebenarnya Maladewa sendiri nggak punya niat nih untuk menang. Mereka mungkin bukan tidak punya niat, tapi mereka lebih realistis ya menghadapi tim-tim di grup ini. Karena kalau kita dilihat dari peta kekuatan di grup F ini, Indonesia pasti saya menilai yang paling terkuat dalam grup ini ya. Ya Hmm. kedua mungkin Yaman, ketiga Timor Leste dan yang terakhir adalah Maladewa gitu loh. Oh. Hmm. Hmm. Eh, Hmm. eh, jadi memang realistis target mereka adalah tidak kebobolan banyak sebetulnya, gitu bro. Tapi di babak kedua itu langsung subur. Apa yang terjadi, Bro? Ah, ini saya juga sangat menyukai ya bahwa Coach Indra sensitif ya terhadap perkembangan yang terjadi di babak pertama. Hmm. Dia kemudian melakukan evaluasi. Rasa-rasanya kalau tetap mempertahankan Jens Slavan sebagai target man, Rizky Afrizal di kiri dan Arliansa di kanan, itu tidak bisa berjalan Hmm. chemistry-nya. Nah, lucunya dalam hal ini kan selama ini kita melihat bahwa Jens Slaven tuh sosok yang tidak banyak mengolah bola ya. Hmm. Tapi oleh Coach Indra, dia ditempatkan di posisinya Rizky Afrizal. Hmm. Nah, posisi dia yang kosong dimasuki oleh Muhammad Ragil yang masuk di babak kedua. Hmm. Jadi targetnya adalah Muhammad Ragil. Justru ketika komposisinya berubah, Jens diplot sebagai gelandang yang bisa menyerang, Hmm. gelandang kreatif, itu malah bisa dapat. Apalagi chemistry di kiri dia, di sayap kiri kita, itu dia juga bisa bermain one two dengan Donitri. Hmm. Jadi Donitri dengan Jens Raven ini punya chemistry yang bagus. Dan saya juga agak mengagetkan bahwa Jens Raven ternyata mampu untuk menahan bola lebih banyak, mampu untuk menciptakan peluang, mampu untuk melihat posisi-posisi teman-temannya yang kosong.
Jadi boleh dibilang gol satu dan kedua itu adalah andil dari Jens Raven yang mengobrak-abrik ya daerah pertahanannya Hmm. apa Maladewa sehingga teman-temannya ini bisa masuk ke dalam dan Hmm. syukurnya bahwa dengan ya kita akui ya bahwa Maladewa memang kan jauh ya secara Hmm. kualitas. Hmm. Masuknya Ragil pun juga tidak mempengaruhi posisi apa striker di depan karena tetap saja Ragil secara kualitas jauh di atas pemain-pemain Maladewa. Nah, setelah gol pertama ini kan semua menjadi lebih mudah buat Indonesia Hmm. gitu loh. Hmm. Apalagi di situ juga melihat ini juga ada bukti bahwa Coach Indra Safri begitu sensitif dan mau mengevaluasi dan cepat tanggap terhadap permainan, dia memasukkan Vigo Dennis untuk Arliansa ditarik keluar. Vigo Dennis juga kan ini punya gelandang yang punya tipe menyerang dan gelandang Hmm. yang bisa bermain untuk menciptakan gol-gol gitu loh. Hmm. Dan uh, dengan kata lain, kita juga melihat bahwa akhirnya Buffon pun juga disuruh maju untuk Hmm. melapis lapangan tengah, sementara posisi Buffon yang kosong itu dimasukin Mesal Hamzah gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita melihat lini per lini, tidak banyak yang bisa bekerja di lini, terutama di lini belakang ya. Mungkin hanya satu peluang aja yang tercipta di lini belakang di ini ya di pertandingan ini buat Maladewa. Tapi itu pun bisa digagalkan oleh Ikram ya. Hmm. Nah, justru inilah kunci kunci dari kemenangan Indonesia ketika Coach Indra Safri bisa mengevaluasi kekurangannya di babak pertama dengan Hmm. memasukkan pemain-pemain yang tepat untuk bisa mengalahkan Maladewa gitu loh, Bro. Ya, ya, ya. Ini menarik sih dan skor 4-0 ini wah, boleh lah. Boleh. Boleh, boleh ya. Nah, nah, dari pertandingan ini tadi disebut bahwa apa namanya Coach Indra sangat sensitif ya sehingga pergantian pemain itu justru berdampak sangat baik buat timnas Indonesia. Nah, apakah di Betul. sisi Maladewa sendiri tidak melakukan perlawanan, bro? Atau memang sengaja memang nggak punya niat untuk menyerang Indonesia, bener? Sebetulnya tentu setiap permainan mereka juga punya niatan untuk menyerang. Mhm, Artinya Maladewa juga punya kans atau peluang untuk melakukan serangan-serangan. Cuma mhm, persoalannya Maladewa ini ketika pemainnya bertahan, kemudian ada transisi penyerangan, seluruh pemainnya masih ada di belakang, hanya meninggalkan hmm, satu orang di depan. Mana mungkin hmm, satu orang ini bisa bisa mengalahkan ada tiga pemain belakang kita gitu loh. hmm, Nah, di hmm, situ ada Mesal, di situ ada Kadek Arel, ada Iqbal Wijangge. Rasanya sulit gitu. Akhirnya kipernya ini hanya bisa memberikan long pass ke depan hmm, dan hmm. itu kan sangat mudah untuk bisa dicegah ya Antisipasi ya. atau diantisipasi oleh pemain-pemain belakang kita. Jadi kalau saya lihat sih sebetulnya target dari Maladewa dalam pertandingan ini ya syukur-syukur mereka bisa ngambil angka seri gitu ya. Iya, iya. Tapi target yang realistis adalah tidak kebobolan banyak, walaupun itu gagal gitu loh. Hmm, hmm, Karena di sepanjang babak kedua itu permainan Indonesia jauh berkembang ketika Jens Raven itu tidak lagi menempati posisinya. Karena hmm, Jens Raven ini yang seharusnya kan gelandang-gelandang yang bisa menciptakan banyak peluang itu ada diperankan oleh Arliansa dan hmm, Rizky Afrizal. Cuma kedua pemain ini agak underperform sehingga Jens Raven ditarik ke belakang, hmm, dimasukkan Ragil. Nah, ketika Jens Raven bermain untuk menjemput bola dan mengcreate sebuah serangan, mengkreasi sebuah serangan, dia itu justru kelihatan karena tandem dia di sisi kiri itu dengan Donitri yang juga lagi on fire gitu loh. Ketika dua pemain lagi on fire ketemu enak banget mainnya gitu bro. hmm. Ya, ini berarti emang beda kelas banget ya. Indonesia Beda lawan kelas, Dewa. Jadi beda kalau menang kelas. udah biasa gitu ya. Dengan skor 4-0 juga mestinya biasa juga dong kalau kayak gini. Ya saya pikir ya sekelas Maladewa rasanya ya memang target menang dengan angka besar ya terpenuhi Mhm, dan itu bukan sesuatu yang istimewa sebetulnya kalau menurut saya ya. mhm, Nah, mhm,
Berbeda kalau misalkan nanti melawan Yaman. Hmm. Walaupun kita tahu bahwa Yaman di pertandingan pertama itu juga kan bisa bermain menang 3-1 ya Mhm. melawan Timor Leste. Mhm. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Timor Leste sebetulnya kualitasnya di atas Maladewa gitu. Nah, Indonesia di pertandingan berikutnya akan ketemu dengan Timor Leste. Nah, kita lihat perkembangannya seperti apa gitu loh. Apakah pemain-pemain kita juga bisa menunjukkan hasil yang memuaskan juga ketika melawan Timor Leste nanti. Dan saya sih sangat ini ya, sangat menunggu komposisi pemain sebetulnya. Karena saya tahu di level under 20 ini sebetulnya kualitas pemain-pemain kita masih merata. Belum ada pemain-pemain yang begitu menonjol gitu loh. Menonjol di posisinya masing-masing. Karena semua posisi akhirnya ketika pemain ini diturunkan dan mereka bisa perform, itu kan kelihatan bahwa sebetulnya kualitas squad yang dibawa Indra Safri ini masih merata gitu loh, Bro. Hmm. Oke, kita lanjut ke laga berikutnya nih, lawan Timor Leste. Ya Ya, kan, ini kemarin saya ya, pertanyaannya adalah, eh, ini masalahnya adalah laganya cuma selisih 1 hari doang ya. Jadi, eh, ya, misalkan hari tanggal 25 bertanding lawan Maladewa, 26 libur, mungkin cuma cukup untuk istirahat doang, ya kan, sama ya, pemulihan fisik. Tanggal 27 udah bertanding lagi lawan Timor Leste. Habis itu istirahat lagi sehari, kemudian bertanding lagi lawan Yaman ya. Nah, ya. artinya kan dalam hal ini rotasi pemain sangat penting nih. Nah, kira-kira seperti apa nih strateginya Coach Indra nih ya? Coach Indra ini nanti ketika melawan Timor Leste, akankah pemain-pemain yang kemarin yang sudah bermain melawan Maladewa ini juga diturunkan lagi untuk melawan Timor Leste. Nah, kalau misalnya diturunkan di lawan Timor Leste, berarti kan pemain-pemain ini kemungkinan kecil akan berhadapan dengan Yaman. Ada pendapat? Ya, saya pikir memang penting ya mengenai rotasi permainan tadi ya. Karena toh kita juga pernah menghadapi situasi yang sama ketika pemain yang dipakai adalah itu aja, kasihan juga pemain itu ya sampai akhirnya mereka juga di pertandingan yang justru krusial itu kehabisan amunisi gitu loh. Hmm. Nah, ini Hmm. berpijak daripada situasi yang seperti itu, rasanya sebuah keputusan yang bijak bahwa di pertandingan berikutnya itu adalah adalah kesempatan Coach Indra Safri untuk melakukan rotasi gitu loh, Bro. Nah, tapi memang ada satu hal juga yang agak ini kan semua tim juga menghadapi dilema yang sama, mempunyai Mhm. Mhm. handicap yang sama. Artinya Mhm. waktu mereka untuk melakukan rehat itu terlalu pendek ya, hanya Ya. 1 hari. Mhm. Nah, cuma masalahnya ini masih di tingkat under 20 ya. Dan kita tahu bahwa recovery para pemain yang masih under 20 itu biasanya recovery-nya lebih cepat ketimbang Hmm. pemain-pemain yang di usia 25 ke atas ya. Jadi Hmm. pasti recovery-nya akan lebih cepat. Ini secara biologis adalah hal yang demikian yang terjadi. Jadi Hmm. sebetulnya kalaupun terjadi rotasi permainan, itu mungkin rotasi permainan yang dilakukan oleh Coach Indra Safri adalah rotasi yang minor, tidak Hmm. rotasi yang dilakukan secara besar-besaran, karena Hmm. dia juga tidak ingin apa ya eh, eh, gambling ya untuk menata pertandingan yang lebih kuat, lebih keras, dan lebih kita harapkan juga lebih kompetitif. Nah, itu dengan pemain-pemain baru ya, yang belum pernah merasakan atmosfer pertandingan di event kali ini. Jadi rotasi yang terjadi kemungkinan adalah rotasi yang minor sifatnya, bro. Wah, ini siap-siap nih pemain ya, fisiknya nih harus kuat. Harus kuat, harus Tapi kuat. gini ya, kalau dari strategi dengan keterbatasan pemain, misalkan ya ada keterbatasan Ya, pemain misalnya. Apakah kita kan sekarang udah lolos nih, maksudnya memenangkan laga pertama dengan skor yang cukup ya, 4-0 dibandingkan betul. lawan-lawan yang lain sehingga Indonesia berada di puncak klasemen ya. Ya, Apakah di laga berikutnya ini pasti logikanya adalah menang juga dan menang juga. Jadi 3 kali menang itu adalah target betul. eh, yang ideal ya. Tapi kalau misalnya ada keterbatasan pemain dan segala macam, apakah Ya. mendingan
menang telak lawan Timor Leste dan kemudian seri nanti bertahan melawan Yaman, atau justru eh, kita turunkan pemain lapis kedua lawan Timor Leste, tapi nanti pemain utamanya dimainkan lawan Yaman. Kira-kira pilih yang mana, bro? Kalau saya pikir gini, ini kan semua negara peserta di event kali ini itu menghadapi dilema yang sama, saya pikir. Ya, 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 ya. Jadi artinya tidak ada satu tim yang bisa dikatakan lebih beruntung dengan Dengan jadwal ya. menciptakan dari jadwal gitu. Hmm, Artinya kalau misalkan bagaimana target untuk bisa memenangkan semua pertandingan, selama target-target itu adalah kemenangan, kemenangan berapapun nilainya, berapapun gol yang dihasilkan itu adalah sebuah kemenangan gitu loh. Nah, hmm, artinya ini juga pemain-pemain harus bisa melihat pada peluang. hmm, Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bermain secara efisien. Efisien dalam pengertian bagaimana menciptakan peluang yang sedikit itu menjadi gol gitu loh. Tidak perlu peluang banyak, tapi golnya cuma satu dua gitu loh. hmm, Tapi hmm, bagaimana setiap serangan yang dibangun itu hmm, adalah bisa syukur-syukur bisa menciptakan gol. Itu hmm, adalah efektivitas yang dibutuhkan. Makanya yang paling penting adalah di timnas manapun katakanlah ya, entah di under 17, 20, 23 atau senior, yang paling penting adalah bagaimana menciptakan efektivitas serangan gitu loh. hmm, Nah, kalau misalkan efektivitas serangan ini bisa kita miliki, misalkan dari 6 serangan kita bisa menghasilkan 4, itu kan bagus sekali gitu loh. hmm, hmm. Jangan menciptakan 10 peluang terjadi satu gol. Ini juga akan menguras emosi, apalagi menguras yang namanya mentalitas gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Yang kita harapkan sekali bahwa semua pemain dan staf kepelatihan itu harus bisa menciptakan kondisi bagaimana kita bermain secara efektif gitu bro. Bro, kalau kita berkaca pada laga melawan Maladewa, ya kan di Ya, mana di babak pertama peluang banyak tapi tidak tercipta gol, artinya kan efektivitas di babak pertama boleh disebut tidak sebagus di babak kedua, di mana di babak betul, kedua bahkan di awal laga yang belum sampai setengah babak itu sudah tercipta lebih dari 2 gol, artinya kan itu sangat betul, baik ya kan. Nah, apakah betul. ini juga merupakan sebuah strategi ya? Saya nggak tahu juga. Bisa aja kan, pokoknya babak pertama bikin seri gitu ya. Kemudian baru Saya golnya di rasa babak enggak ya. kedua gitu ya. Saya rasa enggak ya. Ini terlihat pada bagaimana gempuran di babak pertama kan begitu intens ya dari semua lini. Cuma sayangnya itu tadi yang saya katakan bahwa chemistry antara 3 pemain di depan itu tidak bisa terjalin dengan bagus. Sehingga yang ada pemain-pemain ini banyak membuang peluang dan Hmm, itu yang sebetulnya kita kita hindari ya. Nah, hmm, syukur-syukur bahwa yang terjadi di babak kedua adalah perubahan-perubahan yang cukup signifikan, hmm, perubahan dari uh, posisi pemain, perubahan dari rotasi pemain, dan ini juga kan efeknya menjadi bagus. Ketika gol pertama sudah lahir, semua pemain juga sudah tenang gitu loh. hmm, Artinya mereka tidak lagi gerasak gerusuk untuk menciptakan gol dengan cepat, tapi mereka percaya bahwa gol akan muncul ketika pemain-pemain lebih efektif dalam memanfaatkan peluang gitu bro. Jadi mungkin idealnya nih, idealnya ya. Berarti Mm-mm. idealnya adalah tercipta gol di awal laga, habis itu bertahan. Bukan, tapi Oh kan bukannya enggak. bertahan itu bikin lebih lelah ya, bro. Betul. Gini, filosofi sepak bola Indonesia kan sebetulnya bukan filosofi sepak bola yang bertahan gitu loh. Hmm, Indonesia dari sejak dulu diketahui punya filosofi permainan yang menyerang gitu loh. hmm, Tapi belakangan setelah masuknya STY dan perkembangan sepak bola yang begitu cepat ya. Artinya bagaimana kekuatan dari sebuah pertahanan itu juga kalau dia bisa bertransformasi bertransisi dengan sangat cepat itu juga bisa menjadi andalan, bisa menjadi kekuatan gitu loh. Nah, kalau misalkan walaupun kita tahu bahwa bertahan itu lebih menguras tenaga ketimbang kita menyerang gitu loh. hmm, Kita terkuras secara emosi, kita juga terkuras dari sisi stamina. Jadi baiknya memang apa yang kita lakukan apalagi kita melakukan di laga kali ini dan kita berkaca pada
lawan-lawan yang kita hadapi. Jadi nggak ada yang namanya semacam filosofi untuk bertahan ketika melawan si A, si B, si C. Apalagi di grup ini gitu Hmm, loh. hmm, hmm, hmm. Dengan Yaman sekalipun kita juga tidak akan bertahan saya pikir gitu. Ya, ya. Karena dianggap bahwa Yaman sebenarnya lebih rendah kualitasnya dari Indonesia, gitu kan? Ya, saya juga meyakini itu. Saya Hmm. juga meyakini itu Jadi bahwa di sapu bersih nih ini ya, 3 pertandingan, 3 harus kemenangan, harus. harus iya harus. Oke sobat, kalau menurut sobat sendiri bisa nggak Indonesia nih melibas 3 laganya ini dengan kemenangan bersih dan syukur-syukur tanpa kebobolan? Gila nggak sih? Clean sheet terus Wih, gitu. Wah itu mantap itu. hebat banget kalau bisa seperti itu. Mantap, Silakan Bro. tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.